Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Hero Prayogo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studi. Pada video kali ini izinkan kami membacakan hasil review sebuah makalah yang berjudul Islamisasi Cirebon. Cirebon adalah salah satu daerah pesisir utara Jawa Barat yang merupakan jalur strategis perdagangan lokal dan internasional. Menurut catatan Sulendraninggrat, wilayah Cirebon ini terdiri dari dua daerah, yaitu daerah pesisir pantai yang disebut Cirebon Larang dan daerah pedalaman yang disebut Cirebon Kirang. Cirebon Larang adalah sebuah daerah bernama Dukuh, Pesambangan, dan Cirebon Kirang adalah Lembah Uku. Dari Cirebon Larang atau Dukuh Pesambangan inilah perdagangan melalui jalur laut berlangsung dan menjadi jalur masuknya Islam di Cirebon. Dalam kitab Purwaka Caruban Nagari, Cirebon dulunya bernama Dukuh Caruban. Dukuh Caruban adalah dukuh yang dibangun oleh putra mahkota Pajajaran, Pangeran Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang, yang dibantu oleh adiknya Nyai Larang Santang dan istrinya Nyai Endang Giulis. Pangeran Cakrabuana membuka pedukuhan atas perintah gurunya Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Khafi. Walaupun Islam, Cirebon selalu diidentifikasi pada keberadaan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Namun, proses Islamisasi di Cirebon telah dimulai jauh sebelum Sunan Gunung Jati berdakwah. Proses Islamisasi dapat dipetakan ke dalam 3 tahapan. Pertama, awal abad Masehi sampai abad ke-9 Masehi. Fase awal kontak komunitas Nusantara dengan para pedagang dan musafir dari Arab, Persia, Turki, Syria, India, Cina, dan lain-lain. Kedua, antara abad ke-9 sampai ke-11 Masehi, adanya kontak dari para pedagang Islam dengan pribumi Nusantara. Selanjutnya sekitar abad ke-11 sampai ke-12 Masehi, berdiri kantong-kantong pemukiman Islam di Nusantara, baik di pesisir maupun di pedalaman, dengan bukti yang tersebar di Nusantara, antara lain di pesisir Sumatera, Jawa Timur, Ternate, dan Tidore. Ketiga, abad ke-13 sampai ke-16 Masehi, mulai berkembang kekuatan politik dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan yang berkembang di Nusantara mulai mengadakan hubungan dengan Eropa dalam bidang perdagangan, terutama rempah-rempah. Dalam rentang tahapan Islamisasi tersebut, terdapat tokoh bernama Syekh Zahra Khafi, dikenal juga dengan nama Datuk Khafi, dan Syekh Idofi Mahdi sebagai salah seorang dai di Cirebon yang mampu mengislamkan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang. Syekh Datuk Khafi merupakan salah satu anggota rombongan imigran dari Baghdad yang dipimpin oleh Maulana Abdul Rahman. Rombongan ini memiliki misi mendakwakan Islam di Pulau Jawa. Pemimpin rombongan Maulana Abdul Rahman menetap dan tinggal di
Panjunan dan akhirnya dikenal dengan nama Pangeran Panjunan. Sedangkan Syekh Datuk Khafi menetap dan tinggal di Amparan Jati dan akhirnya dikenal dengan nama Syekh Nurjati. Agus Sunyoto memberi catatan tambahan bahwa Syekh Datuk Khafi adalah guru Abdul Jalal yang di kemudian hari dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar dan Sunan Gunung Jati. Tidak hanya sekedar mengislamkan Walang Sungsang dan Rara Santang, Syekh Nurjati juga menjadi pembimbing spiritual dari keduanya. Syekh Nurjati juga memberi interpretasi dan makna baru terhadap azimat yang dimiliki Walang Sungsang dari guru pendeta Buddha dan kejawen di beberapa tempat sebelum memeluk agama Islam. Dengan kata lain, Syekh Nurjati melakukan proses dialektika budaya dan doktrin pra-Islam dalam konteks kearifan lokal. Di sini terlihat bahwa Syekh Nurjati menunjukkan tradisi ilmiah yang kuat berupa sinergisitas, proses sinergi antara praktik sufisme dan syariat, antara dimensi esoterik dan esoterik agama dalam bingkai budaya lokal Cirebon. Dimensi esoterik agama dikenal dengan syariah dan dimensi esoterik agama dikenal dengan tasawuf. Inisiatif dan polarisasi yang dilakukan oleh Syekh Nurjati ini pada gilirnya dapat membuat Islam berkembang pesat di Cirebon, baik secara sosial kultural maupun secara birokrasi pemerintahan. Sejalan dengan catatan MC Ricklex, seorang pakar sejarah Indonesia, bahwa pada akhir abad ke-15 tampaknya Cirebon diduduki oleh orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Tetapi masa kejayaannya secara tradisional dikaitkan dengan salah seorang dari kesembilan wali Songo, yakni Sunan Gunung Jati. Terima kasih.